Koko kenal seorang kameramen, fotografer, seumur hidup nggak pernah ngelamar kerja, tapi dia setiap hari fokus memperdalam ilmunya sampai bener-bener jago moto. Orang lain gak bisa moto sebagus dia. Orang rebutan deh. Ada yang mau nikah, Pak saya mau nikah, pengen difoto sama bapak. Kapan? Bulan depan. Maaf, jadwalnya penuh 3 bulan lagi. Saya nikahnya 4 bulan lagi deh Pak, yang penting bapak yang foto. Ada yang kayak begitu. Untung cuman ganti jadwal, gak ganti calon. Kenapa? Jago. Kemarin kalau ada yang sempat lihat TikTok di bulan-bulan lalu, ada job fair, pameran lapangan pekerjaan di Bekasi. Penuh itu orang sempit-sempitan. Di saat orang nyari kerja segitunya, ini orang ditawarin duit. Saya pengen difoto sama bapak, bapak minta berapa saya bayar. Kenapa? Dia punya ilmu. Sil. Kok tapi kan otak gimana Allah? Aku susah menghafal. Punten. Koko meyakini ilmu itu tidak tergantung IQ, tapi tergantung sang pemilik ilmu. Allah ridho gak nitipin ilmunya di kepala kita. Kalau Allah sudah ridho, satu-satunya hadis yang kalian hafal, Allah bisa jadikan 1000 orang mau ngamalin karena dengar dari mulut kalian. Tapi kalau kalian hafal 1000 hadis, niatnya salah, Allah bisa jadikan tidak ada satu orang pun yang mau mengamalkannya. Gak berkah ilmunya. Bismillah. Bismillah. Karena pernah ada nasihat kayak begini ya, Dek, ada yang dirahmati Allah, ini kalau Koko mati abis ini gak ketemu lagi, tolong bagian yang ini diingat ya. Ada yang dirahmati Allah, keraslah sama diri kalian. Karena kalau kalian keras sama diri kalian, nanti dunia datang dengan lembut di hadapan kalian, bahkan sujud di hadapan kalian. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, yang lain juga nggak ngaji, yang lain juga nggak bikin PR, yang lain juga nggak ngapalin Quran, nanti dunia yang datang dengan keras menghantam kalian. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian. Yuk bismillah. Bukan nggak boleh main, bukan nggak boleh istirahat, tapi semua ada waktunya. Waktunya ngaji, waktunya main, silakan. Ya. Bismillah. Diri kita nanti tergantung hari ini kita ngapain aja. Bismillah ya. Karena kalau tidak dengan kayak gini, nanti ada yang baru belajar jadi baiknya nanti pakai kuliah kehidupan. Jadi orang salah dulu, main judi slot dulu, di penjara dulu, digebugin dulu, bangkrut dulu, direndahin orang dulu, baru dia nyadar, kayaknya saya harus hidup bener. Tapi tahu-tahu umur udah 40, yang lain udah punya ini itu, saya malah punya banyak utang. Dari sekarang, yuk bismillah. Ya. Ilmu, takwa, prestasi, bismillah. Itu yang kita kejar ya. Yang terakhir, yang ketiga, salah satunya adalah kenapa tadi pelajaran dari muridnya Nabi Musa bahwa seorang pemuda juga harus galau. Ulangi. Tapi galaunya yang positif ya. Bukan galau ngeliatin statusnya temen, enggak. Salahuddin Al-Ayyubi juga pernah galau. Aduh, capek belajar, capek ngaji, tapi gimana Baitul Maqdis masih dijajah? Masa saya bisa kendor, bisa santai-santai? Galau, saya harus belajar lagi. Belajar. Galaunya untuk sesuatu yang manfaat. Ya. Galau ini orang kok umat seperti ini. Kalian Masya Allah mungkin tantangannya karena dikelilingi gedung-gedung tinggi yang mungkin yang kerja kantoran seperti itu belum tentu seminggu sekali ke masjid. Kalau ke masjid juga paling Jumatan aja. Ini kalian tiap hari di masjid, bismillah ya.
Mudah-mudahan ini wajah-wajah yang Allah jadikan orang hebat semuanya. Ya. Ya, maka bismillah ya. Galaunya sama sesuatu yang positif, yang baik-baik. Dan juga selanjutnya jangan alergi sama masalah ya. Karena kalian soleh nggak soleh, nurut nggak nurut, bakal tetap ada masalah hidupnya. Cuman gara-gara masalah itu kita bisa jadi hebat ya. Contoh, siapa presiden ketiga Indonesia? Pak Habibie. Kita tahu beliau kan bisa bikin pesawat terbang. Sebelum itu, pesawat kalau terbang di ketinggian tertentu sayapnya retak. Bahaya, bisa jatuh. Dan semua ahli teknologi seplanet bumi nggak ada yang tahu caranya. Sampai Allah titipkan ilmunya kepada Pak Habibie. Maka lihat rangkaiannya ya. Pertama ada masalah. Lalu ada masalah, dicarikan solusi. Orang punya solusi dianggap berprestasi. Orang punya prestasi dianggap sukses. Maka yuk coba kita lihat. Berarti suksesnya berpangkal dari mana? Masalah, betul. Ya. Dari masalah. Maka jangan alergi sama masalah. Contoh lagi. Kemarin pandemi Covid, masalah bukan? Masalah. Tapi ada kawannya ayah Koko, usahanya bangkrut. Dari uang sekian banyak tersisa tinggal 100 juta, bangkrut lagi. Besoknya PSBB. Nggak boleh kemana-mana. Tapi pikirannya bagus. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini kesulitan pasti ada kemudahan. Ini orang sulit nih. Saya tinggal sediakan apa yang jadi kemudahan bagi mereka. Kayaknya mereka bakal perlu masker. Dia dorong 100 jutanya buat modal jualan masker di Kota Bogor. Tidak sampai 3 bulan 100 jutanya udah jadi 800 juta rupiah. Coba kalau nggak Covid. Ya. Ada lagi. Ada orang tinggalnya di dalam gang. Nggak punya motor, angkot nggak lewat, tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Masalah. Di tempat lain ada orang punya masalah juga, punya motor tapi nganggur. Masalah? Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Micet, bukan, ojek online, ya. Kalian tahu micet? Astagfirullah, ya. Maka kalau si penemu aplikasi ojek online-nya minimal untuk dunianya dia sukses, wajar karena beresin masalah orang. Ya. Jadi ternyata kadang cara untuk sukses tuh gampang. Caranya adalah nyari masalah. Ulangi. Kita masih sering-sering cari masalah nih. Ini cari masalahnya bukan Ustadz lagi nyebrang ditabrak, bukan. Ini nyari mati lebih tepatnya ya. Nyari masalahnya yang positif, yuk. Masuk kerja, ini kantor punya masalah apa? Biar saya yang beresin. Bismillah. Sekedar kerja, sekedar nyari makan, kucing di luar juga nyari makan. Kambing juga nyari makan. Monyet di hutan juga nyari makan. Tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang lain, ya. Bismillah, ya. Jangan alergi sama masalah. Nanti ada yang begitu lulus SMA pengen kuliah. Ada. Kalau pengen lulus kuliah harus bikin apa? Skripsi. Skripsi disuruh ngapain? Awalnya ngapain? Sama, cari masalah. Cari masalah yang bisa kamu selesaikan dengan ilmumu sepanjang belajar di kampus. Baru nanti sidang. Judulnya kita cari sendiri masalahnya, kita beresin masalah itu dengan ilmu kita. Sidang, lulus skripsi. Kalau masalahnya aja nggak ketemu, gimana cara lulusnya? Jadi harus ngapain? Cari masalah yang positif. Sila. Ya. Sisanya nanti biar Allah yang tolong. Kalau bisa
Ini insya Allah sih semua sudah ya. Tapi tolong dijaga sampai lebih dewasa lagi nanti. Jangan pernah biarkan mata kita ini lebih dahulu ngelihat matahari daripada ngelihat Al-Quran. Setiap harinya. Jadi setiap harinya, setiap pagi nggak boleh ngelihat matahari duluan daripada Al-Quran. Jadi maksudnya gimana? Kalian kan pasti bangun sholat subuh. Nah, habis sholat subuh jangan sampai tidur lagi. Nanti bangun-bangun ngelihat matahari, tapi lihat Al-Quran duluan, ya. Insya Allah kalau sudah bacaannya lancar, syukran Ustaz, jazakallah khair. Kalau sudah bacaannya lancar 40 menit beres 1 juz. Kalau hafal bisa 20 menit, ya. Bismillah. Dan tolong dijaga standarnya seorang mukmin itu sehari semalam sholatnya minimal 40 rakaat. Berapa? 40 itu apa aja? Yang wajib berapa rakaat? Total berapa? 17. Terus ditambah tahajud sama witir yang 11 misalkan. Kita ambil riwayat yang 11. 17 tambah 11 28, ya. 28 ditambah sholat rawatib, qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, ambil 10 aja. Qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya 10. Udah berapa? 38. Tinggal ditambah sholat duha 2 rakaat udah 40. Cuman dulu waktu koko nyantren diajarinnya kalau Rasul sholat malamnya 11 rakaat, maka beliau sholat duhanya 8 rakaat. Kalau malamnya nggak tahajud atau tahajudnya nggak 11, maka sholat duhanya 12 rakaat. Maka bismillah, ya, dijaga. Jadi nanti ada orang berangkat kerja jam 7, tapi dia bisa jadi baru bangun 7 kurang 15. Jangankan mandi, sholat subuh aja belum, ya. Tapi nanti kalian jadi orang yang berangkat kerja jam 7 dalam keadaan udah tahajud, udah sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, bahkan jadi imamnya, dan juga sudah baca Quran 1 juz. Hari itu pasti lancar demi Allah. Dijaga itu, ya. Dijaga itu, bismillah, ya. Nanti Allah mudahkan. Apapun karirnya, mau jadi dokter, mau jadi pemain bola, ya, tenang aja. Koko boleh minum dulu? Ini kalau dipikir jarak Koko ke air sama jarak air dari sungai sampai ke botol di meja ini, jauhan mana? Jauhan air dari sungai, tapi nyampe weh di sini. Ya, alhamdulillah. Boleh diminum? Izin ya Ustaz, bismillah. 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 Kok kalau ketemu anak-anak pengen kasih kuis, yang bisa jawab nih 100.000. Oh, ada 2 nih ya. Oh, ada juga dari panitia. Oh gitu, dari panitia juga ada. Ada donatur. Taruh sini dulu aja, Zat. Izin, Zat. Pertanyaannya tentu tentang Al-Quran ya. Sambung ayat mau? Ada yang geleng-geleng. Nggak masa sambung Injil ya, sambung ayat ya pasti ya. Nih, Koko pengen tanya yang agak sulit dulu ya, coba ya, bismillah. Koko minta disebutkan nama suratnya aja. Ada yang hafal tidak dari Al-Fatihah sampai Anas? Maju sini depan. Bonus ya, bonus. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, ya. 10 tuh, terusin dari 11. Sok, maju. Ada yang mau?
Ada yang mau? Terlalu sulit? Ya udah. Ya udah gampangan dikit. Ya udah. Juz 30 urutan An-Naba sampai An-Nas, sebutin suratnya. Ini duluan. Sini. Ya. Ini mic-nya bisa nggak? Coba pegang satu. Ya. Ya yo. Nama suratnya aja. Urutan sesuai urutan dari An-Naba sampai An-Nas. Ayo, 81 29 ayat. Habis abasa. Belum ya, Al-Istiqaq 84. Hah? Ada yang mau bantuin? Ya, sini maju satu. Sini boleh berdua. Habis abasa surat apa? Kasih mic-nya barengan. Terus 83, 84, 85, ya 86, 17 ayat. Nah, Al-A'la 19 ayat. 8. Ya, 8. Iya, 88. Ya. Nah. Terus 91. 15 ayat. Iya, 92. 21 ayat. Iya, 93. Iya, 94. 95. Iya. 96. Iya, Al-A'la 97. Belum. Al-Bayyinah 19. Al-Qadar 98. 99. Iya, 100. 101. 102. Iya, 103. 104. 9 ayat. Ya, terus kanan bawah 105. Belum. 105 kanan bawah. Ya, kiri atas 106. Ya, terus 107, 108, 109 kanan atas. Terus? Ya, terus? Ya, terus? Ya, terus? Terus? Shadaqallahul adzim. Nih, seorang satu, karena bagi dua ya. Bagi dua, ya. Lanjut. Lanjut. Oh, udah angkat tangan aja. Emang pertanyaannya apa? Belum. Masya Allah. Lanjut ya. Sekarang urutkan surat di juz 29. Yang akhwat ada yang mau? Gantian Nak. Ya, betul. Dari Al-Mulk sampai Al-Mursalat sini. Sini maju. Sini maju, jangan ragu. Ya, sini maju duluan. Ya, pegang mic-nya. Berdua boleh, sok. Seorang satu ya. Ada dua ini, Kak, silakan. Ngadepnya ngadep ke depan. Ya. Al-Mulk, terus 68. Terus 69, 70, 71, 72, 73, 20 ayat. 73, ya ayyuhal. Bukan, Al-Jin tadi udah 72, 73. Muzammil 74, 75, 76. Al 77. Mumtaz, barakallah. Nih, seorang satu ya. Ya, silakan saja. Makasih yang rajin ngajinya. Lanjut, juz 28 urutin suratnya. Iya, ini sini udah duluan. Sini duduk kita. Ya. Ya, pegang mic-nya. Kelas berapa kalian? Ya, pegang mic-nya.
Yuk, juz 28 dimulai dari surat apa? Itu surat keberapa? Oh, 89 Al-Fajr. 58 ya. Nah, 59-nya apa? Setelah Al-Mujadalah. Habis Al-Asyr 61 62 63 64 atau Gobun berapa ayat? Enggak. Atau Gobun 18 ya. Sila. Terus habis atau Gobun apa? At-Tolak ya. Terus At-Tahrim. Ada lagi suratnya? Udah ya, kasih. Yuk seorang satu. Makasih. Lanjut. Tebak surat. Tebak surat. Koko bacain ayatnya, sebutin nama surat sama ayatnya ya. Ayat keberapa? Contoh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa, ayat berapa? Maju. Sini, langsung maju. Yang tahu. Asik, tos dulu. Pegang mic-nya. Siapa namanya? Ya, tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa, ayat berapa? Apa tadi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah. Bukan, salah. Ayo, ke satu kesempatan lagi. Lupa. Ada temennya yang bisa bantuin nggak? Ayo. Skip. Skip. Tahu? Ya sini maju, coba sini. Ya gantian nama temennya ya. Ya kasih. Surat apa, ayat berapa? Al-A'raf ayat? Yakin 32. Al-A'rafnya bener? Bukan. Ayo. Oh, jadi tebak-tebakan ini mah. Tuh ada yang ngasih petunjuk tuh. Ayat berapa? Berapa? 23 nih, bagi dua nih. Bagi dua ya. Bagi dua kan salah. Bagi dua nanti ya. Ditukerin dulu di depan ya. Makasih ya. Ya. Oh, asih ajak ya, siap. Mau lagi kayak begitu? Atau sambung ayat? Contoh ya, contoh. Angkat tangan dulu, maju baru jawab. Kalau masih di situ ada yang jawab, nanti Koko ganti soalnya. Apa? Oh mau, ya udah nih nggak apa-apa. Hah? Tapi saya lupa, Pak. Nggak apa-apa. Waktu sini Koko pertanyaan nanti jawab. Kamu hafalnya juz berapa? Hah? Hafalnya juz berapa? Semuanya. Hafal juz 30 hafal? Belum. Udah. Teruskan ayat ini ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tebak surat. Itu terusin ayatnya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ah, betul. Nih, selamat ya. Lanjut, angkat tangan dulu, maju, baru jawab. Kalau belum disuruh maju, udah jawab, pertanyaannya Koko ganti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada yang tahu? Itu tadi juz 1. Juz 1. Belum ngapalin juz 1.
Juz 30 aja. Ya udah. Ya nanti ganti-ganti ya. Teruskan ayat ini. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ahwat dulu gantian, ahwat dulu. Silakan. Surat apa? Hah, Abasa bukan? Well, ayatnya udah bener. Ayat pertamanya apa? Lam. Ayat pertamanya apa? Lam yakunil. Surat apa itu? Hah? Al-Bayyinah. Muntasarakallah. Kasih. Hah? Nambah lagi? Wah, tambah banyak tuh dia itu. Masya Allah. Lanjut. Ibu-ibunya mau juga? Hah? Oke. Yuk, lanjut. Kita lanjut. Yunabba'ul insanu yawma idim bima qaddama wa akhor. Yang belum sini. Ya, situ kamu sini. Megang mic-nya. Surat apa itu? Benar, bacaan ayatnya betul, tapi nama suratnya apa? Coba terusin. Balil insanu ala nafsihi basirah walau. Ayo, Alki. Surat apa? La uqsimu biyaumil. Ya betul. Silakan taruh di situ ya. Lanjut. Ya. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna. Ya, ini sini. Ambil mic. Yang udah, jangan lagi ya. Keluar deh. Hah? Coba ulangi dari yang kau baca. Awalam yarau. Ma bikulli syai'im basir. Terus amman. Betul. Makasih. Oh, Masya Allah, barakallah. Baru ini yang anun. Ya. Terserah kamu kalau ini cukup ya. Oke, bismillah ya. Masih mau lanjut? Mau ditambahin ke tingkat kesulitannya? Tapi kalau makin susah, soalnya juga makin banyak, hadiahnya juga makin banyak. Tahu bacaan saktah? Tahu ada berapa di Al-Quran? Tahu bacaan saktah? Tahu? Ada berapa di Al-Quran dan di ayat berapa aja?
Contoh bonus satu ya. Contoh bonus satu di Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 14. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada 3 lagi saktah di Al-Qur'an. 3-nya ayat apa aja? Ada yang tahu? 300.000 kalau tahu. Tahu? Ayo. 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 Kerja sama. Bagi-bagi nanti. Hah? Guru Tafiz ya? Mana guru Tafiznya? Kenapa? Tahu? Sini ada yang angkat tangan. Ya. Ya. Pegang mic-nya. Ayat berapa Al-Qiyamahnya? Ayat Al-Qiyamahnya ayat berapa? Atau bacain ayatnya. Ada yang mau bantuin nggak? Kau pencarinya yang hafal, ayo. Di Al-Qiyamah betul, tapi ayat berapa atau ayatnya kayak gimana? Ayo. Hah? Yang belum pernah maju mana? Sini mana? Mumtaz yang mana Mumtaz? Nih, di Al-Qiyamah ayat ke berapa? Baca ayatnya, iya. Itu Al-Mutaffifin. Nah, tadi yang Al-Qiyamah di ayat yang mana? Ada yang tahu? Tahu nggak? Apa coba yang di Al-Qiyamah? Bantuin. Iya. Ih, sama itu kayak Al-Qiyamah. Nah. Bukan. Ya itu ayat 21-nya, tapi bukan itu ayat yang ada saktanya. Hah? Iya, betul. 2 lagi apa? Al-Kahfi ayat berapa? Enggak. Entar dulu yang Al-Kahfi dulu coba. Dia di antara 2 ayat. Kurangi dikit di antara ayat. Iya betul. Coba baca ayatnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala kita Qayyimah. Nah, sebelum Qayyimah itu saktah ya. Ida Al-Kahfi. Satu lagi tadi. Yasin ayat berapa? Atau bacain ayatnya. ...83 jumlah ayatnya. Ini segitu kok. Ya. Hah? Kok bacain nomornya, cari ayatnya ya. Ayat 52. Apa ayat 52? Qalu ya wailana ma wa'adar rahman wa sadaqa. Oke, karena tapi salah-salah nih bagi 2 seorang gocap-gocap nih. Ya, kasih. Bagi teman tadi yang tadi wakil Amanrok kasih tahu. Ya, sini itu. Ya. Ya. Barakallah. Jadi ada 4 ayat sakta berhenti tanpa mengambil napas. 1 di surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Yang kedua surat 36 Yasin ayat 52. Yang ketiga surat 75 Al-Qiyamah waqi laman roko. Ya, itu ada. Itu di ayat surat 75. Yang terakhir surat 83 Al-Mutaffifin di ayat ke-14. Kalabal rona ada qulubihim. Ya.
Sampai 10.45, 3 menit lagi. Lanjut. Ya. Lanjut. Ada yang tahu ayat kursi? Surat apa, ayat berapa itu? Hah? Salah. Ah, ini benar ya. Bukan 225, 255 ya tuh. Lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat apa, ayat berapa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil, itu sini tuh ada yang angkat tangan sini. Ini lucu amat, masih SD ya. Assalamualaikum. Pegang mic-nya. Siapa namanya? Aziza. Aziza tadi tahu ayatnya Rabbana atina. Itu doanya tahu? Itu dari surat apa, ayat berapa? Baca dulu. Rabbana atina hasanah wa fil a. Iya, tahu nggak itu dari surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah, betul, ayat. Coba tanya, ada yang nggak mau, ada yang bisa bantuin nggak temennya? Yang akhwat, ayat berapa? 21, bukan. Sini. Yang akhwat sama yang akhwat ya? Bukan 20. Ayat berapa? Berapa? 1. Kasih mic-nya. 201 ya, betul. Nih berdua nih. Yuk, seorang satu ya. Makasih. Barakallah. Azizah ya. Azizah sama siapa? Aisyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah, waktunya yang habis duluan. Nanti kita ngaji lagi. Bismillah. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Dan kalian dekat-dekat terus sama Al-Quran. Nanti semoga Allah yang jaga kalian dan dikabulin semua cita-citanya ya. Semangat ngajinya. Nah, yuk, kau kembalikan lagi dulu kepada Ustadz MC kita. Mau ada tanya jawab tidak? Hah? Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup katanya. Ya sudah. Ya, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.